Halo semuanya, lagi sama gue Luis di Kerengi Tech ID. Jadi di video kali ini gue akan memberikan sedikit tips atau tutorial gimana caranya mengetik menggunakan 10 jari. Karena gue menyadari bahwa sepertinya masih banyak yang kurang aware atau kurang menggunakan teknik mengetik 10 jari ini. Dan jujur aja buat gue pribadi, gue itu dulu nggak ngetik dengan 10 jari juga. Gue itu baru ngetik menggunakan teknik 10 jari itu baru di keyboard ini doang ini. Nah ini keyboard ergonomik punya gue ya, ini keyboard namanya Alice, ini keyboard ergo, dan gue baru pertama kali ngetik 10 jari itu di keyboard ini karena layoutnya terpisah, jadi memaksa gue untuk harus bisa ngetik 10 jari. Oke, jadi pertanyaannya kenapa harus ngetik menggunakan metode 10 jari? Nah sebenarnya ngetik 10 jari ini bisa dibilang bukan sebuah kewajiban yang kalian harus banget untuk pakai metode ini, sebenarnya enggak. Sebenarnya itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Cuman kalau mengetik 10 jari ini bisa dibilang punya beberapa advantage atau punya beberapa keuntungan dibandingkan kita ngetik yang ibaratnya cuma ngasal dan mengandalkan muscle memory kita aja. Dan sebenarnya untuk keuntungannya salah satunya adalah kita bisa mengetik itu lebih efisien. Jadi dengan menggunakan 10 jari, jadi kita lebih bisa nge-reach semua key-nya dengan jarak yang lebih dekat gitu dibandingkan kalau misalnya kita ngetik menggunakan 9 jari aja, karena 9 jari biasanya itu umum ya, karena gue lihat kayaknya kalau misalnya gue ngeliat typing test di community atau di grup gitu biasanya kelingkingnya suka nggak dipakai. Jadi untuk nge-reach beberapa key tertentu itu agak jauh, apalagi kalau kita neken backspace terus kayak tekan shift, escape segala macam, orang biasanya prefer pakai jari-jari yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya ngetik 10 jari ini biar tangan kita bisa lebih efisien aja waktu kita lagi ngetik. Nah selain tangan kita jadi lebih efisien waktu kita lagi ngetik 10 jari, kita juga bisa terhindar dari sakit-sakit atau pegel yang disebabkan waktu kita lagi ngetik. Karena kalau misalnya ngetik dengan jari-jari yang biasa, gue udah sempat ngalamin juga dulu, itu tangan gue jadi lebih ibaratnya lebih gampang pegel lah kalau misalnya gue waktu itu ngetik di kondisi 9 jari. Sedangkan untuk pasti 10 jari, jadi gue jadi lebih teratur dan jadinya lebih nggak pegel. Dan waktu itu gue juga sempat mengalami yang namanya carpal tunnel syndrome di kedua tangan gue. Jadi ya waktu itu tangan gue sempat sakit dua-duanya disebabkan karena posisi mengetik gue juga kurang ergonomis, dan waktu itu gue belum ngetik 10 jari. Jadi dengan 10 jari, ya jari atau tangan kita jadi lebih efisien dan terhindar dari pegel-pegel atau sakit kayak si carpal tunnel syndrome ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah latar belakang kenapa kita harus mencoba atau menggunakan metode ngetik 10 jari. Oke, jadi langsung aja gue ajarkan kira-kira bagaimana cara mengetik 10 jari dan bagaimana cara latihannya. Nah, jadi yang pertama adalah kalian harus memposisikan tangan kalian dengan benar dulu. Jadi posisi jari telunjuk kita, kanan dan kiri itu harusnya ada di posisi F sama J. Jadi F sama J itu memang biasanya suka ada kayak semacam benjolan atau kalau di keycap tertentu itu biasanya dia lebih cembung dibandingkan dengan keycap lainnya. Jadi si F sama J ini fungsinya ada benjolan ya adalah supaya untuk naruh jari telunjuk kalian gitu. Jadi ya posisi telunjuk yang di kiri itu aslinya itu ada di F, bukan di D. Nah kalau misalnya gamer ya, gue paham kalau misalnya gamer tuh biasanya naruh jari telunjuk itu di D gitu. Jadi kalau misalnya main game ya jadinya WASD. Cuma kalau di ngetik yang sesungguhnya itu aslinya ada di F dan juga J. Jadi kurang lebih ya di kayak gini lah ya. Kalian bisa lihat di kamera yang di atas. Ini kurang lebih F atau dari kiri ASDF dan juga JKL sama titik 2 gitu. Jadi posisi jarinya itu sebenarnya ada di sini. Oke, setelah kalian memposisikan jari kalian dengan benar seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan kira-kira jari telunjuk ini dipakai untuk apa, jari tengah untuk apa, jari manis untuk apa, kelingking untuk apa, dan jempol untuk apa. Nah, kalau jempol sendiri sebenarnya gampang, itu sebenarnya cuma untuk spacebar, kalian mau kanan atau kiri terserah, itu preferensi kalian masing-masing. Lalu selanjutnya untuk jari-jari apa yang neken kemana nanti akan gue kasih gambarnya supaya gampang. Nih kan gue kasih gambarnya set. Nah ini sebenarnya kalian juga bisa lihat aja di Google, kalian ketik aja 10 finger typing atau bla 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 segala macam ya. Nanti gambarnya akan muncul dan kurang lebih layoutnya atau jari kalian menekan yang mana itu kurang lebih kayak gitu. Cuman intinya sih kalau di jari telunjuk kanan itu berarti dia ngetiknya di M, J, U ke atas dan button atau key yang ada di sampingnya. Ini berarti kayak gini ya. Ini kalau misalkan UJM, ini kurang lebih kayak gini. Dia itu boleh geser ke samping. Jadi kayak gini. Nah, ini sementara kalau untuk telunjuk kiri dia di V, F dan R dan juga T, G, B. Jadi dia ibaratnya kalau jari telunjuk itu boleh kayak gini lah ibaratnya set.
Jadi itu sebenarnya ngetiknya tuh ke atas sama ke bawah aja, bukan ke kanan kiri. Yang boleh ke kanan dan kiri itu cuman si jari telunjuk doang. Nah, sementara kalau sisanya untuk jari tengah dia bisa ke I, K, dan koma. Lalu untuk O itu dia untuk jari manis, dan L juga jari manis nih kayak gini ya. Jadi kurang lebih itu gini sebenarnya. Ini naruhnya nih untuk jari telunjuk, ini jari manis, ini jari ini jari tengah, ini jari manis, dan sisanya ini jari kelingking. Nah, selanjutnya untuk nyalakan kiri, berarti dia di sini startnya dari F ya, berarti dia gini. Dia berarti R, F, sama V ini jari telunjuk, sama sebelahnya juga, jadi bisa geser-geser. Lalu untuk yang jari tengah, dia berarti di E, D, dan C, ini kayak gini. Kalau ditaruh tuh sebenarnya kayak, ya sebenarnya cuma naik turun doang jarinya. Terus juga untuk W, S, dan X dia jari manis, dan Q, A, dan Z dia di jari kelingking. Jadi sebenarnya dia cuma naik turun aja sih. Dan ini akan gue coba kasih tunjuk ke kalian ya, kira-kira ngetiknya kayak gimana. Nih kalau udah ngetik 10 jari itu kurang lebih ngetiknya jadi kayak gini. Nah, jadi kurang lebih ngetiknya jadi kayak tadi lah. Dan gue sih ngerasanya kalau ngetik dengan 10 jari ini kelihatannya tuh lebih indah lah dibandingkan dengan kita ngetik yang tidak beraturan gitu, menggunakan 9 jari atau bahkan 2 jari atau ibaratnya 11 jari kayak gini. Nah, kurang lebih kan gue udah kasih tahu tadi kira-kira ngetik 10 jari itu kayak gimana, dan jari mana mengetik yang mana juga udah gue kasih tahu. Basicnya cuman naik turun aja ke bawah, dan yang boleh geser itu cuman jari telunjuk aja. Dan paling di sini gue pengen memberikan sedikit tips karena ada satu key yang biasanya mencetnya itu lebih susah, dan itu adalah huruf B. Nah, huruf B ini biasanya lebih jauh, apalagi kalau misalkan kita mengikuti bahasa Indonesia atau layoutnya bahasa Indonesia itu kan berbeda sama layoutnya bahasa Inggris yang QWERTY. Nah, sebenarnya layout QWERTY ini kan ibaratnya gue taunya itu buat bahasa Inggris, cuman kalau Indonesia tuh nggak punya layout keyboardnya sendiri. Jadi B itu cukup susah untuk beberapa kata. Contohnya, misalnya gue mau ngetik beberapa ya. Kalau misalnya beberapa itu kan aslinya cara ngetiknya tuh gini, beberapa, gitu kan. Nah, yang bikin susah itu adalah huruf B sama E ini kan cukup jauh. Ini kan cukup jauh, jadi untuk reach ini cukup susah gitu. Dan ada beberapa kata yang menggunakan spelling yang kurang lebih sama. Contohnya kayak berapa, terus ada beruang, dan pokoknya ada banyak kata yang menggunakan kata depannya B sama E. Jadi itu cukup jauh. Nah, gue biasanya nggak selalu disiplin karena cukup jauh. Jadi gue biasanya cheatingnya adalah dengan tekan B, terus E-nya tuh gue pakai jari manis. Jadi kayak gini, beberapa. Nah, jadi kan lebih dekat. Cuman gue nggak selalu melakukan hal ini karena ada beberapa kata yang nggak ada pengulangannya. Contohnya kayak beberapa kan ada pengulangannya. Nah, kalau misalkan kayak berapa gitu kan, nah kayak misalnya beruang, nah itu gue nggak cheating kayak tadi. Nah, makanya ini sebenarnya balik lagi ke preferensi kalian ngetik itu kayak gimana. Cuman pada dasarnya ngetik 10 jari adalah kayak gitu. Cuman untuk bahasa Indonesia sendiri itu memang untuk layout QWERTY sendiri ada beberapa kata yang bisa dibilang kurang efisien untuk ngetik di kata-kata yang kayak tadi kayak gitu. Jadi buat kalian yang suka ngetik B di kanan nih pakai telunjuk kanan, nah itu aslinya itu sebenarnya ada di kiri gitu. Jadi kalian harus membiasakan ya. Kalau misalnya kalian mau ngetik 10 jari, kalian harus membiasakan ngetik B itu pakai jari telunjuk kiri kayak gini. Set. Nah, gitu ya. Nah, gue pribadi sih udah kebiasa, dan untuk belajarnya sendiri itu gue biasanya caranya adalah dengan yang pertama adalah gue bikin satu paragraf atau satu kalimat tertentu dan gue hafalin, dan gue coba ngetik dengan 10 jari dengan pakai kata-kata itu. Jadi gue mencoba untuk disiplinkan dulu jari-jari gue supaya bisa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lalu kalau misalkan selain cara bikin kata-kata sendiri, kalian juga bisa menggunakan platform ngetik ya. Contohnya kayak Monkey Type atau Ten Fast Finger itu juga bisa. Kalian bisa pakai platform itu untuk kalian belajar ngetik 10 jari. Dan untuk belajarnya ya sebenarnya caranya adalah kalian dengan disiplin, jangan curang. Terus cara kedua adalah bersabar, karena ngetik 10 jari, apalagi kalau misalnya kalian udah terbiasa ngetik ngasal dengan 9 jari atau 1 jari kayak gini, itu memang bakal susah membiasakan untuk ke 10 jari ini. Jadi kuncinya adalah sabar. Kalau misalkan dari pengalaman gue pribadi, gue itu bisa ngetik 10 jari kurang lebih baru bener-bener lancar itu kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Jadi bener-bener
1 sampai 2 bulan itu WPM gue itu rendah banget, cuman kayak 50 atau 60. Baru setelah itu gue disiplin, gue coba terus lama-lama makin kebiasa, dan sekarang WPM gue udah bisa tembus sampai ke 115-an lah. Dan ya memang segitu angka yang bisa dibilang ya cukup decent lah, nggak terlalu kenceng-kenceng amat. Cuman ya kurang lebih seperti itu. Intinya sih kalau kalian mau belajar 10 jari supaya jari kalian lebih nggak pegel atau kalian bisa ngetiknya lebih efisien, ya kurang lebih kayak gini caranya. Untuk ngetik cepet, apakah ini bisa untuk ngetik cepet? Untuk ngetik cepet sendiri sebenarnya itu balik lagi ke preferensi, sebenarnya bukan preferensi, kembali lagi ke skill kalian masing-masing. Kalau gue pribadi sebenarnya untuk ngetik itu gue cuman butuh yang namanya akurasi, karena gue nggak begitu pentingin yang namanya kecepatan untuk ngetik, karena buat gue kayak buat apa ngetik cepet-cepet kalau misalkan ngetiknya itu nggak akurat. Kalau gue sih seperti itu, cuman balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Cuman untuk ngetik 10 jari apakah ada yang bisa ngebut? Ya tentunya harusnya ada gitu. Jadi ya ini balik lagi kalau misalkan kalian pengen ngetik cepet dengan 10 jari, ya itu kalian harus belajar membiasakannya dan dengan disiplin gitu. Oke, jadi gue rasa itu aja sih kesimpulannya, ngetik 10 jari ini bisa dibilang bukan sebuah keharusan buat kalian, karena balik lagi itu kalau ngetik ya ke preferensi kalian masing-masing aja. Kalau misalkan kalian udah nyaman ngetik di 9 jari atau 1 jari atau cuma 3 jari doang, ya itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Cuman ya keuntungannya dengan ngetik 10 jari ini, kalian jadi lebih ergonomis, kalian lebih terhindar dari yang namanya pegel atau sakit di tangan, dan kalian juga bisa terhindar dari carpal tunnel syndrome yang waktu itu sempat gue alamin juga. Jadi ya gue sih berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin merasa tangannya pegel kalau ngetik atau gimana. Mungkin kalian bisa memperhatikan posisi duduk kalian atau posisi mengetik kalian, dan juga cara mengetik kalian itu seperti apa. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal cara mengetik 10 jari di keyboard ini. Dan seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu jangan komunitas kami juga di Discord dan juga dan Open Chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Keren Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.